Halo Bu Gita dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ruben Suminarta dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan kepada kalian mengenai beberapa penyakit yang dapat menyerang organ ginjal kita. Organ ginjal kita ini sangat penting bagi tubuh kita, sehingga kita perlu dengan hati-hati menjaga organ ginjal kita agar terhindar dari segala macam penyakit yang dapat menyerang organ ginjal kita. Berikut akan saya paparkan beberapa penyakit yang dapat menyerang organ ginjal kita beserta dengan penjelasan mengenai cara mengatasinya. Hal pertama yang akan saya bahas adalah penyakit batu ginjal. Penyakit batu ginjal, atau dalam bahasa medis yang biasa disebut dengan nefrolithiasis, merupakan suatu kondisi di mana material keras menyerupai batu terbentuk dalam organ ginjal kita. Material tersebut berasal dari zat sisa-sisa limbah yang ada di dalam darah yang disaring oleh ginjal, yang kemudian mengendap dan mengkristal seiring berjalannya waktu. Pada sebagian besar kasus, orang-orang yang menderita penyakit batu ginjal berusia 30-60 tahun. Endapan batu ginjal ini bisa disebabkan oleh masalah kesehatan atau juga masalah makanan. Berdasarkan jenisnya, batu ginjal dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada batu kalsium, yang kedua ada batu asam urat, yang ketiga ada batu struvit, dan yang keempat ada batu sistin. Gejala akibat batu ginjal ini sendiri baru bisa terasa jika batu ginjal tersebut berukuran lebih besar daripada diameter saluran uretra. Batu yang besar akan bergesekan dengan lapisan dinding ureter sehingga menyebabkan iritasi dan bahkan luka. Oleh sebab itu, urin kadang juga bisa mengandung darah akibat luka tersebut. Selain mengiritasi ureter, batu ginjal juga bisa mengendap pada dinding ureter atau uretra, sehingga terjadi akumulasi bakteri dan menyebabkan pembengkakan akibat infeksi. Berikutnya, saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai beberapa gejala yang akan kita alami saat kita mengalami penyakit batu ginjal. Nah, gejala yang pertama adalah kita akan merasakan sakit pinggang, punggung, dan perut. Sakit pinggang, punggung, dan perut ini diakibatkan oleh posisi ginjal yang berdekatan dengan tiga bagian tersebut. Sehingga saat batu ginjal menyerang organ ginjal kita, rasa sakit yang diterima akan dirasakan oleh tiga bagian tersebut. Lalu yang kedua, saat kita mengeluarkan urin, kita akan merasakan sakit dan panas. Hal ini disebabkan oleh pembekakan akibat akumulasi bakteri tadi dan juga bisa dari luka yang ditimbulkan oleh gesekan batu ginjal. Yang kedua, kita akan lebih sering melakukan buang air kecil. Dan yang keempat, urin kita yang kita keluarkan akan mengandung darah. Hal ini disebabkan oleh luka pada dinding saluran ureter karena gesekan pada batu ginjal. Yang kelima, air seni kita akan keruh dan lebih berbau. Dan yang keenam, ini yang terakhir, kita akan merasakan demam dan meriang. Di sini saya menemukan berita salah satu penderita penyakit batu ginjal. Pada berita tersebut diceritakan seorang warga Surabaya Timur, yaitu Joko, dengan umur 45 tahun, mendadak menderita sakit di bagian pinggangnya. Lalu lama-kelamaan, sakitnya tersebut menjalar sampai ke bagian perut depan. Tak tahan dengan rasa sakit itu, akhirnya dia memutuskan untuk memeriksanya ke Rumah Sakit Manyar Medical Center Surabaya. Di sana dia berkonsultasi dengan seorang dokter spesialis urologi, yaitu Dr. Bobby Heri Yudanto, SPU. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa di ureter atau bagian ginjal yang menuju kantung kemih terdapat batu berukuran 7 mm. Begitu dipastikan ada batu di saluran kemih, maka pasien tidak perlu lama dibawa ke ruang terapi yang di dalamnya terdapat ESWL atau Extracorporeal Shockwave Lithotripsy, alat penghancur batu ginjal milik rumah sakit. Prosesnya tidak memakan waktu yang lama. Begitu masuk ruangan, Joko diminta tidur terlentang di atas tempat tidur yang menjadi bagian dari instrumen ESWL. Persis di bagian pinggang, tepat bersebelahan dengan ginjal yang bermasalah, ditempeli karet sejenis balon yang berfungsi untuk menembakkan gelombang kejut. Dalam terapi ini, pasien akan mendapat sebanyak 3.000 kali tembakan gelombang kejut selama sekitar 1 jam. Cara kerja alat ESWL adalah dengan menggunakan gelombang suara. Gelombang suara tersebut berupa bentuk getaran yang kuat sehingga mampu memecahkan batu ginjal hingga bagian yang terkecil. Saat batu ginjal telah hancur, serpihan kecil batu tersebut bisa dikeluarkan melalui air seni. Namun, juga ada batu ginjal yang tidak bisa dihancurkan oleh ESWL, sehingga harus menggunakan alat yang bernama uteroskop. Uteroskop dilakukan untuk menghilangkan batu yang berada di ginjal dengan cara memasukkan tabung khusus berlampu tipis
dan dilengkapi dengan kamera yang berfungsi untuk mengetahui posisi batu ginjal. Lalu, maka tabung tersebut akan menarik batu ginjal yang terdapat pada ginjal. Penyakit kedua yang akan saya jelaskan berikutnya adalah penyakit kanker ginjal. Kanker ginjal ini terjadi karena DNA sel-sel ginjal mengalami mutasi. Mutasi ini artinya adalah perubahan susunan atau struktur genetik. Mutasi ini menyebabkan sel ginjal tumbuh secara abnormal dan tidak terkendali. Akibatnya, kumpulan sel abnormal tersebut membentuk benjolan-benjolan yang menyebabkan tumor, dan tumor tersebut dapat menyebar ke seluruh sel ginjal ataupun organ tubuh lainnya. Benjolan yang diakibatkan tumor ini ada dua ukuran, yaitu ukuran kecil dan ukuran besar. Untuk ukuran kecil, sifatnya ini masih jinak, sedangkan ukuran yang besar ini yang berbahaya, sifatnya ganas dan dapat menyebabkan kanker ginjal. Sebenarnya belum diketahui secara pasti mengapa sel DNA mengalami mutasi, namun ada beberapa faktor yang mempertingkat resiko terkenanya kanker ginjal. Yang pertama adalah merokok. Yang kedua, mengalami hipertensi. Yang ketiga, memiliki berat badan yang berlebih. Yang keempat, memiliki riwayat kanker ginjal dalam keluarga. Yang kelima, berusia lebih dari 50 tahun. Yang keenam, menjalani perawatan gagal ginjal dalam jangka panjang, seperti misalnya cuci darah. Dan yang ketujuh, bekerja di lingkungan yang mengakibatkan terpapar bahan kimia tertentu, seperti kadmium. Yang kedelapan, menderita penyakit kelainan bawaan, seperti sindrom von Hippel-Lindau. Dan yang terakhir, berjenis kelamin laki-laki. Lalu, berdasarkan karakteristiknya, kanker ginjal dibedakan menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama ini ada renal cell carcinoma. Renal cell carcinoma ini adalah jenis kanker ginjal yang sering terjadi pada orang dewasa. Renal cell carcinoma sendiri menyerang pada bagian tubulus ginjal, yaitu serangkaian tabung yang berfungsi untuk membawa cairan tubuh menuju kepada ginjal. Lalu yang kedua, ada urothelial carcinoma. Pada jenis kanker ginjal ini bermula pada pelvis ginjal. Pengobatan kanker ginjal ini sendiri pun sama seperti pengobatan kanker kandung kemih, karena berasal dari sel yang sama. Lalu yang ketiga, ada sarkoma. Jenis kanker ginjal ini memang sangat jarang terjadi, namun sarkoma ini menyerang pada bagian jaringan ikat pada organ ginjal. Lalu yang terakhir ada Wilms tumor. Wilms tumor ini adalah jenis kanker ginjal yang sering dijumpai pada anak-anak. Biasanya jenis kanker ini didiagnosa pada anak-anak yang belum berumur 10 tahun. Lalu, kita akan melanjutkan ke pembahasan gejala kanker ginjal. Gejala kanker ginjal pada umumnya tidak dirasakan oleh penderita pada stadium awal. Namun, jika sudah memasuki stadium lanjut, gejala kanker ginjal yang dapat muncul adalah: pertama, ada benjolan atau bengkak di sekitar punggung bawah dan pinggang. Lalu yang kedua, ada nyeri di sekitar punggung bawah dan pinggang. Yang ketiga, ada demam yang tak kunjung mereda. Yang keempat, keringat yang banyak pada malam hari. Kelima, berat badan yang menurun. Yang keenam, kehilangan selera makan. Yang ketujuh, merasa pucat, lemas, dan mudah lelah. Yang kedelapan, urin berdarah atau hematuria. Dan yang kesembilan, kekurangan darah atau anemia. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bagian pembahasan stadium kanker ginjal. Stadium kanker ginjal ini dibagi menjadi 4 stadium. Yang pertama, stadium 1. Pada stadium ini, kanker ginjal berdiameter tidak lebih dari 7 cm dan belum menyebar ke bagian kelenjar sekitarnya. Lalu stadium 2, kanker ginjal sudah mulai berdiameter lebih dari 7 cm, namun masih belum menyebar ke kelenjar sekitarnya. Stadium ketiga, kanker ginjal telah menyebar ke bagian kelenjar getah bening dan di sekitarnya. Dan yang terakhir, stadium 4, stadium yang paling parah pada kanker ginjal. Pada stadium ini, kanker telah menyebar hingga ke organ-organ lainnya. Untuk mengatasi masalah kanker ginjal ini, ada beberapa cara. Yang pertama, melalui operasi. Operasi ini adalah metode yang paling sering digunakan untuk menangani kanker ginjal. Operasi dapat dilakukan jika kanker masih stadium awal dengan tujuan untuk mengangkat tumor. Lalu yang kedua ada terapi ablasi. Terapi ablasi dapat dilakukan jika kondisi penderita kanker ginjal tidak memungkinkan untuk menjalani operasi. Lalu yang ketiga ada embolisasi. Embolisasi dapat dilakukan jika kanker sudah memasuki stadium lanjut dan kondisi pasien tidak memungkinkan untuk melakukan operasi. Prosedur ini bertujuan untuk menghambat atau mengurangi pasokan darah ke sel di ginjal dengan menyuntikkan zat khusus melalui kateter ke dalam pembuluh darah vena ginjal.
Berikut saya berikan berita mengenai seorang penyanyi muda, Vidi Aldiano, yang didiagnosis menderita kanker ginjal setelah melakukan pemeriksaan. Kanker ginjal pada Vidi Aldiano ini diketahui di bagian ginjal kiri. Vidi menjalani operasi untuk penanganan penyakit kanker ginjal ini. Dalam kasus ini, Vidi Aldiano disarankan oleh dokter untuk melakukan operasi pengangkatan tumor dan kanker ginjal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.